Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu tentang implementasi bisnis intelijen untuk data penjualan pada Dala Swalayan. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang milestone 3 dari proyek kami. Next. Untuk anggota dari kelompok 6 sendiri, yang pertama ada Raida Katrunada, kemudian ada Muhammad Farhan Ananda Mirza, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yunanda Fridia Harisha. Next. Nah, untuk milestone 3 sendiri, itu ada pertama ada database construction, kemudian ada ETL development, kemudian ada data warehouse analysis, dan yang terakhir ada visualization design based requirement-nya. Untuk database construction-nya akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk pada database, itu terdapat 7 tabel, yaitu yang pertama ada tabel diskon, yang terdiri dari ID diskon dan jenis diskon. Kemudian ada tabel pegawai yang terdiri dari ID pegawai dan nama pegawai. Kemudian ada produk yang terdiri dari ID produk, nama produk, dan harga satuan. Kemudian ada tabel payment yang terdiri dari ID payment dan jenis paymentnya. Kemudian ada tabel pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan dan jenis pelanggannya. Kemudian ada tabel time yang terdiri dari ID time, date, month, dan year-nya. Untuk yang terakhir itu ada tabel fakta penjualan. Nah, pada tabel fakta penjualan ini terdiri dari beberapa foreign key. Nah, yang pertama itu ada primary key-nya itu sendiri yaitu ID penjualan. Kemudian foreign key yang kedua itu ada ID diskon, ID payment, ID pegawai, ID pelanggan, ID produk, dan ID time. Kemudian ada quantity, harga, dan total harga. Next. Nah, kemudian ada ETL development-nya akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu untuk ETL untuk fakta penjualan, di mana tabel input itu ada tabel input waktu, pegawai, produk, diskon, dan tabel payment dan pelanggan. Akan dilakukan stream lookup untuk semuanya dan akan dilihat apakah value itu nol dan dilakukan select values dari penjualan itu. Lalu pada akhirnya akan difilter baris-baris penjualan itu sampai akhirnya terbentuk tabel output penjualan. Next. Berikutnya yaitu ETL untuk dimensi produk. Pertama ada file CSV yang akan diinputkan dan akan diselect dari values yang produk itu. Kemudian baris itu akan disortir dan akan dipilih baris dengan uh, yang ID unique dan akan difilter baris-barisnya. Dan akan ditambah kode produk kepada baris itu dan akan hasilnya tabel output produk. Next. Untuk ETL dimensi pegawai akan diinput data pegawai dan akan dipilih baris dengan yang unik dan yang value yaitu 0 pegawai dan akan ditambah dengan ID pegawai dan akan dipilih value dari pegawai sampai akhirnya akan dihasilkan tabel output pegawai. Next. Lalu untuk dimensi pelanggan mungkin mirip dengan dimensi pegawai tadi, tapi awalnya dengan tabel input pelanggan dan untuk tabel outputnya pelanggan. Next. Berikutnya yaitu dimensi diskon. Untuk dimensi diskon ini mungkin mirip dengan dimensi produk yang tadi, di mana diinputkan file CSV dan di add ID diskon, pada akhirnya akan di-outputkan tabel diskon. Next. Nah, untuk dimensi payment mungkin mirip juga dengan dimensi diskon itu, di mana akan diinputkan file CSV dan akan di add ID payment dan hasilnya itu tabel output payment. Berikutnya. Dan untuk dimensi waktu, pertama akan dibuat baris untuk waktu dan ditambah ID time. Dan akan digunakan kalkulator untuk menghitung waktunya.
sampai akhirnya uh, terbuat tabel output waktu. Next. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan. Kemudian ada data warehouse analysis dan penjelasan visualisasi akan dijelaskan oleh Raida. Ada Raida dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data warehouse analysis. Bagian yang pertama itu mengenai dimensi pelanggan. Nah, pada tabel ini akan menyimpan informasi mengenai pelanggan yang akan melakukan transaksi pada adalah swalayan, yang mana pada dimensi pelanggan ini terdiri dari ID pelanggan serta jenis pelanggan, apakah pelanggan tersebut termasuk member atau pelanggan umum. Selanjutnya pada dimensi produk, pada tabel ini akan menyimpan informasi mengenai produk yang terdiri dari kode produk, nama dari produk, dan harga satuan produk. Yang mana harga satuan ini akan digunakan untuk menghitung total bayar pada tabel fakta. Untuk ID berjenis integer, nama produk berjenis varchar, dan harga satuan berjenis integer. Selanjutnya pada dimensi diskon, pada tabel ini akan menyimpan informasi mengenai diskon yang ada pada adalah swalayan. Yang mana pada dimensi ini terdiri dari ID diskon yang bertipe integer dan jenis diskon yang bertipe varchar. Selanjutnya dimensi pegawai. Pada tabel ini akan menyimpan informasi nama pegawai beserta ID pegawai. Hal ini berguna karena setiap transaksi akan dilayani oleh pegawai atau kasir yang kemungkinan berbeda. Yang mana pada dimensi pegawai ini terdiri dari ID yang bertipe integer dan nama pegawai bertipe varchar. Selanjutnya yaitu dimensi payment. Pada tabel ini akan menyimpan informasi nama pembayaran dan juga sekaligus ID dari pembayaran tersebut, yang mana pembayarannya terdiri dari dua jenis, yaitu tunai atau kredit, yang terdiri dari ID payment dan jenis payment. Untuk ID bertipe integer dan untuk jenis payment bertipe varchar. Selanjutnya dimensi time, yang mana tabel ini akan digunakan untuk menyimpan waktu, yang mana terdiri dari ID time bertipe integer, date bertipe date, month bertipe integer, dan year bertipe integer. Yang terakhir yaitu tabel fakta penjualan, yang mana bernama fact penjualan. Tabel ini berisi pengukuran di sepanjang atribut tabel dimensi, yang mana measure di sini akan dihitung yaitu total harga dan total pembayaran. Pada tabel ini terdiri foreign key dari tabel lain itu seperti ID penjualan, ID diskon, payment, ID pegawai, ID pelanggan, ID produk, ID time, dan measure-nya itu quantity, harga, dan total bayar. Selanjutnya itu mengenai visualization design batch requirements, yang mana di sini terdiri dari beberapa kebutuhan informasi. Yang pertama itu melihat informasi pendapatan berdasarkan waktu penjualan. Nah, pada visualisasi ini kami menggunakan grafik garis, yang mana grafik garis cocok untuk menunjukkan perubahan tren penjualan seiring waktu secara keseluruhan. Yang mana di sini kami menggunakan bulan atau tanggal. Selanjutnya yaitu top 10 jumlah barang terjual berdasarkan produk. Pada visualisasi ini kami menggunakan diagram batang horizontal, yang mana diagram batang horizontal itu akan membantu membandingkan penjualan produk secara jelas. Yang mana di sini dicontohkan seperti penjualan produk coklat, Ultramilk, Aqua, Sri Roti, dan Bon Cabe. Selanjutnya, requirements kebutuhan informasi tentang keseluruhan pegawai. Nah, pada visualisasi ini yang cocok itu text table, yang mana karena hanya terdiri dari satu data, yang rinciannya perlu ditampilkan berupa nama. Nah, di sini mungkin dicontohkan sebagai nama pemasok, yaitu ada beberapa buah dan ditampilkan visualisasinya bahwa nama-nama ini terdiri dari nama pemasok ini terdiri dari 198 buah. Selanjutnya itu melihat tren metode pembayaran. Untuk visualisasi ini kami menggunakan P-chart karena P-chart cocok untuk memvisualisasikan informasi tentang keseluruhan metode pembayaran, yang mana P-chart ini akan menunjukkan presentasi penggunaan relatif dari setiap metode pembayaran. Di sini dicontohkan dengan ada dua pembayaran, yang mana ada tunai dan kredit, dan juga bisa dilihat presentasenya.
Selanjutnya itu jumlah barang terjual berdasarkan merek, yang mana visualisasi ini yang kami gunakan itu grafik batang karena cocok untuk melihat jumlah barang terjual berdasarkan merek, yaitu seperti coklat, Ultramilk, Aqua, Seri Roti, Bon Cabe, yang dibandingkan dengan jumlah barang yang terjual. Selanjutnya itu melihat informasi total transaksi berdasarkan tanggal, yang mana di sini menggunakan grafik garis karena dapat dilihat perubahannya secara jelas dari perubahan waktu ke waktunya. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja penyampaian Master 3 dari kelompok 6. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.